Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Rosita Tandiono dengan NPM 1831078 dari kelas 5 PSI. Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai optimisme menghadapi COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini merupakan suatu peristiwa penyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Dan awal mulanya ini wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Virus ini sendiri juga diduga menyebar melalui percikan pernafasan yang dihasilkan selama batuk, bersin, dan pernafasan normal. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar ketika kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Untuk di Indonesia sendiri, total kasus mengenai COVID-19 ini sudah mencapai 378 ribuan. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, serta kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang, di mana mendorongnya muncul suatu tindakan disebut panic buying. Seperti yang kita tahu, panic buying adalah sebuah situasi di mana banyak orang tiba-tiba membeli makanan, bahan bakar, dan barang-barang lainnya secara skala besar, di mana mereka khawatir akan sesuatu yang buruk akan mungkin terjadi dan mereka kehabisan barang-barang tersebut. Kemudian, di saat musim liburan ini juga dapat kita lihat industri pariwisata dan perhotelan sebenarnya bisa mencapai masa kejayaannya. Akan tetapi dengan kondisi COVID-19 sekarang, em, situasi mereka berubah secara drastis, seperti tempat-tempat wisata terlihat sepi, bahkan pihak pengelola harus menutup dan menghentikan operasional layanannya. Pandemi virus corona mengakibatkan masyarakat takut dan meningkatkan kewaspadaan sehingga mereka memilih untuk tetap di rumah serta membatasi atau bahkan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sama sekali. Dan juga gejala umum virus ini sebenarnya dilihat dari demam, batuk, serta sesak nafas. Komplikasi dari virus ini dapat berupa pneumonia dan penyakit pernafasan akut berat. Gejala lainnya yang lebih jarang atau mungkin disebut ringan adalah nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit ataupun perubahan warna jari tangan atau kaki. Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum itu tidak perlu mencari pertolongan medis. Akan tetapi, lebih baik tetaplah di rumah dan melakukan isolasi diri dan terus memantau gejala kita hingga sembuh. Kemudian, untuk melindungi diri kita sendiri dari terinfeksinya COVID-19, tentu kita harus mengikuti protokol dengan mempraktekkan kebersihan tangan, memakai masker, dan juga menjaga pernafasan kita setiap hari. Kemudian, apabila memungkinkan, tetaplah kita menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk ataupun bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala ataupun gejalanya masih ringan, menjaga jarak fisik dengan semua orang itu adalah upaya terbaik jika Anda berada di daerah di mana COVID-19 menyebar. Kemudian, jika Anda telah berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, maka Anda kemungkinan besar akan terinfeksi. Kontak erat berarti tinggal atau berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jika demikian, sangat disarankan untuk tidak meninggalkan rumah Anda ataupun melakukan karantina. Namun, jika Anda tinggal di daerah di mana terdapat kasus malaria atau demam berdarah, maka penting untuk tidak mengabaikan gejala demam. Anda harus segera mencari pertolongan medis. Dan jika Anda tidak tinggal di daerah di mana terdapat kasus malaria atau demam berdarah, lakukanlah hal berikut. Yang pertama adalah jika Anda sakit. Meskipun gejala Anda sangat ringan, Anda harus melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, meskipun Anda tidak menyadari telah terpajan COVID-19 dan mengalami gejala, lakukanlah isolasi mandiri dan pantau diri Anda. Yang ketiga adalah Anda lebih mungkin menginfeksi orang lain pada tahap awal penyakit, meskipun gejala Anda ringan. Oleh karena itu, isolasi mandiri sangatlah penting. Dan yang keempat dan juga yang terakhir, jika Anda tidak memiliki gejala tetapi
telah terpajan oleh orang yang terinfeksi, lakukanlah karantina mandiri selama 14 hari. Kemudian, apa sih perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Yang pertama, karantina. Karantina ini berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin terpajan COVID-19. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mulai mengalami gejala. Kemudian yang kedua, adalah isolasi. Isolasi mandiri berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penularan. Menjaga jarak fisik sendiri berarti terpisah secara fisik. WHO merekomendasikan cara ini untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain karena cara ini adalah cara terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tentu seperti yang kita ketahui, pencegahan itu tentu lebih baik daripada mengobati. Dengan pencegahan kita juga dapat memberhentikan COVID-19 secara perlahan-lahan. Jadi mari kita tetap semangat dalam menghadapi COVID-19, selalu menjaga diri, selalu menjaga kebersihan. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur bahasa. Sekian dan terima kasih.